Kalau kita ngomongin investasi tenaga surya di Jepang, ceritanya itu unik banget. Di satu sisi, ada janji untung gede yang disupport penuh sama negara. Tapi, di sisi lain, banyak juga cerita soal jebakan finansial yang bikin orang rugi besar. Nah loh, kok bisa satu peluang yang sama, nasibnya bisa beda banget gini? Yuk, kita coba bedah paradoks ini. Kita bakal lihat gimana sebuah peluang yang tadinya kelihatan kayak tambang emas, malah bisa berubah jadi mimpi buruk. Dan ternyata rahasia utamanya cuma satu, soal waktu. Ini tuh kisah klasik tentang siapa yang datang duluan dan siapa yang, ketinggalan kereta. Oke, kita mundur dulu ke awal-awalnya ya, sekitar tahun 2012-an. Waktu itu, pemerintah Jepang bikin sebuah program yang bukan lagi sekedar nawarin investasi, tapi ini lebih kayak ngasih tiket emas, sesuatu yang hampir pasti untung sampai rasanya mustahil buat gagal. Nah, ini dia angka saktinya 42 yen per kilowatt jam. Ini bukan harga pasar loh ya, tapi harga yang dijamin sama pemerintah buat setiap listrik yang kita hasilkan pakai panel surya. Angkanya ini tinggi banget, sebuah sinyal yang super jelas dari pemerintah, ayo ikut investasi. Program ini namanya Feed-in Tariff atau disingkat FIT. Dan bagian paling gilanya, jaminan harga ini berlaku selama 20 tahun penuh. Coba bayangin deh, Anda punya kontrak sama negara yang ngunci keuntungan selama 2 dekade ke depan. Risiko pasar? Praktis nggak ada. Kutipan ini, ini ngena banget. Ini bukan lagi soal investasi biasa yang penuh tebak-tebakan. Ini tuh arbitrage, istilah keren buat keuntungan yang hampir pasti, tanpa risiko. Jadi waktu itu, Anda tuh bukan lagi bertaruh, tapi beneran tinggal ngambil untung yang udah disiapin di depan mata sama negara. Oke, pertanyaannya kan jadi gini. Kalau ini beneran tambang emas, kenapa nggak semua orang langsung ikutan gali? Nah, jawabannya simpel. Karena ada sebuah dinding nggak kelihatan yang ngehalangin orang-orang awam. Dindingnya itu ternyata adalah pengetahuan. Buat kita orang biasa, dunia ini asing banget. Harga panel yang wajar tuh berapa sih? Biaya pasangnya gimana? Terus kalau ada topan atau bencana alam, gimana ceritanya? Tanpa tahu jawaban-jawaban itu, naruh orang jutaan yen rasanya kayak judi buta. Dan disinilah letak ironi paling besarnya kan, waktu terbaik buat masuk itu justru pas cuma segelintir orang yang punya modal nekat. Dan, yang paling penting, punya pengetahuannya. Ya, para ahli di bidang listrik dan konstruksi. Buat kita semua, harta karun ini kayak terkunci di dalam kotak misterius. Tapi kemudian, semuanya berubah. Dinding pengetahuan itu pelan-pelan runtuh. Banyak perusahaan baru muncul nawarin paket, terima beres. Tiba-tiba, investasi yang tadinya ribet, ini jadi gampang dan bisa diakses siapa aja. Tapi ironisnya, justru saat pintu kebuka lebar, disitulah jebakannya mulai dipasang. Coba deh kita bandingin perbedaannya. Dulu di era awal, margin untungnya tebal banget. Cukup buat nutupin kalau ada masalah apapun. Dan aksesnya yaitu eksklusif buat para ahli. Sekarang, marginnya tipis kayak kertas. Semua resiko kita tanggung sendiri dan semua orang bisa ikutan. Keuntungan utamanya udah hilang. Nah ini dia poin yang paling penting buat dipahami. Risiko-risiko kayak panel rusak atau kena badai itu nggak pernah hilang. Yang hilang itu adalah bantalan keuntungannya. Investor awal punya margin tebal yang bisa nyerap semua guncangan itu. Investor yang datang belakangan, mereka nggak punya bantalan pengaman sama sekali. Tanpa bantalan untung itu, setiap masalah kecil bisa jadi mimpi buruk. Satu panel aja rusak, bisa-bisa keuntungan setahun langsung amblas. Peralatan bekasnya juga hampir nggak ada harganya kalau mau dijual lagi. Dan yang paling nakutin, muncul pertanyaan baru. Nanti 20 tahun lagi, biaya buat buang semua limbah panel ini berapa ya? Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita tarik dari semua ini? Soalnya ini kan bukan cuma cerita soal panel surya ya. Ini adalah sebuah pola yang sering banget terjadi dalam investasi. Apalagi yang ada campur tangan kebijakan pemerintah. Kutipan ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Bukannya kita selalu disuruh siap-siap dan melakukan segalanya dengan sempurna? Tentu aja. Tapi di sini ada sebuah kebenaran yang lebih dalam tentang gimana waktu itu jadi faktor penentu dalam sebuah kesempatan. Nah, ini kuncinya. Pesannya itu bukan buat jadi nekat atau ceroboh, tapi lebih ke kesadaran bahwa setiap peluang itu punya fasenya. Ada fase awal yang masih liar, nggak pasti, tapi disitulah keuntungan terbesarnya. Begitu peluang itu udah dijinakan, dibikin aman, dan gampang buat semua orang, biasanya sih keuntungannya juga udah nggak ada lagi. Dan inilah kesimpulan pahitnya. Kebijakan semacam ini tuh beneran permainan siapa cepat dia dapat. Kalau Anda telat masuk, permainannya berubah jadi permainan penalti. Anda menanggung semua risikonya cuma buat imbalan yang tipis banget.
Jadi pertanyaan terakhir buat kita semua, dalam setiap peluang yang kita lihat hari ini, kita ini ada di babak awal, atau jangan-jangan kita udah masuk ke babak penalti?